Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Marbus Sobuddin dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam UIN Wali Songo Semarang. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin membahas tentang psikologi personal yang terkait dengan 5 tokoh, yaitu Sigmund Freud. Freudnya mungkin kalian udah kenal, Carl Jung, terus Adler, Erikson, sama Erich Fromm. Nah, kelima tokoh ini sebenarnya ada yang saling berkaitan, ada yang saling bertentangan. Oke, saya tidak akan membahas tentang biografi atau mungkin penjelasan panjang lebar, karena di sini adalah video singkat. Hanya beberapa pengenalan aja sih sebenarnya. Saya tahu dari buku Just Fast, ya, tentang Theory of Personality, ya. Pertama, Sigmund Freud, motivasi. Dia membahas tentang jiwa, atau jiwa yang motivasi jiwa. Motivasi berasal dari dorongan yang sangat kompleks, yaitu seksual dan agresif yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia, karena bermula dari sejak ketika dia masih kanak-kanak. Mereka itu menurut Freud itu mengalami kompleksivitas Oedipus. Nah, dalam bawah sadar atau jiwa ini menurut Sigmund Freud itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu alam sadar atau id, terus ambang sadar atau ego, terus dan bawah sadar atau super ego. Nah, itu penjelasan singkatnya saja, dan di situ menurut Sigmund Freud itu saling bertumpang tindih, artinya ada tingkatannya masing-masing. Mungkin yang paling tinggi kita sadar kesadaran id, baru bawahnya itu ego, terus paling bawah itu super ego. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu Alfred Adler. Kalau menurut Alfred Adler, meskipun jadi teman Freud, menurut dia motivasi disatukan dan atau perjuangan yang sehat berkaitan erat dengan kepedulian sosial. Dia memiliki kepedulian sosial yang tinggi atau rasa kemanusiaan dari seluruh kemanusiaan. Jadi memiliki tingkat empati atau sosialitas yang tinggi. Tapi ini bukannya dari bawaan genetik menurut Adler, tapi ini adalah yang membentuk adalah lingkungan, dan yang paling bertanggung jawab bagaimana dia menghadapinya atau gaya hidup orang di lingkungan tersebut. Oke, next, tokoh yang ketiga yaitu Carl Jung. Carl Jung di sini menjelaskan, saya kutip nih, dia itu membahas tentang manusia. Sebagian manusia termotivasi atau terdorong, hidupnya itu terdorong oleh arketip atau kejiwaan dari nenek moyang atau turunan warisan dari nenek moyang yang membentuk kesadaran kolektif seseorang. Jadi arketip yang paling menyolok menurut Carl Jung adalah perealisasian diri yang dicapai lewat penyeimbangan antara dua sikap, ya. Dua sikap itu meliputi introversi dan ekstraversi. Jadi ada yang kita tahu ya, extrovert, introvert, itu kita yang ke dalam atau yang keluar. Nah, itu jadi itu yang dicetuskan oleh Carl Jung. Dan 4 fungsi dari kejiwaan, yaitu berpikir, merasa, terus mengindra, terus mengintuisi. Nah, selanjutnya yaitu dari Erikson meluaskan tahapan perkembangan Freud yang di awal tadi,
tentang jiwaan. Di Freud sampai usia senja itu maksudnya Erikson sampai usia senjanya dia mengembangkan tentang ego manusia. Dan di setiap tahapan, menurut dia tahapan dalam artian perkembangan evolusi manusia, dari bayi kanak-kanak awal saat dia suka bermain, terus usia sekolah, remaja, hingga mungkin tua, itu diklasifikasikan. Yang membentuk adalah elemen distonik yang saling berperang untuk menghasilkan kekuatan dasar atau patologi inti. Jadi setiap manusia itu memiliki tahapan-tahapan, tahapan dia dewasa atau tahapan masih anak dan sebagainya. Yang terakhir adalah Erich Fromm. Ini kejiwaan manusia itu menurut dia karena sudah tercerabut ketika di dunia ini. Jiwaan manusia itu sudah tercerabut sejak dia lahir, karena manusia itu merasa kesepian, harus didorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang khas manusia mereka, yaitu keterkaitan dengan transendensi, keterkaitan maksudnya keberagaman, rasa identitas, dan kerangka orientasi untuk memperjuangkan penyatuan kembali. Nah, beban kebebasan politik ini sudah menghasilkan kecemasan sadar atau rasa sendirian hidup di dunia. Akhirnya dia termotivasi untuk memperjuangkan kesendiriannya itu. Jadi manusia itu adalah manusia yang kesepian, itu menurut Erich Fromm. Oke, segitu dari saya. Bila ada kritik dan saran atau kekurangan, mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sangat sedikit dan sangat singkat, pasti banyak kesalahan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.